20 November 2021 kemarin diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. UNICEF sebagai organisasi PBB di bidang kesejahteraan anak mempunyai mitra yang bergerak untuk kegiatan pengabdian anak termasuk di Indonesia. Salah satunya kegiatan membaca, bernyanyi, dan bermain menjadi rutinitas yang kerap dilakukan komunitas literasi anak Banua yang didirikan Alfian Wardana. Hal itu Alfian lakukan sebagai pegiat literasi dan merupakan tugas utamanya sebagai mitra muda UNICEF, organisasi dunia di bidang kesejahteraan anak. Alfian mengunjungi sejumlah daerah terpencil di Kalimantan Selatan. Aksi sosial ini diharapkan dapat mengubah kesenjangan pendidikan yang terjadi di pedesaan. Salah satunya dengan memaksimalkan program les akademik dan non-akademik secara gratis. Kita melaksanakan volunteering dan pengajaran kreatif kepada anak-anak dan membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kepada pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil pastinya dan juga slum area atau daerah kumuh. Dan itu yang kita lakukan tadi, yaitu membagikan buku, bermain kreatif, dan masih banyak lagi. Dan UNICEF membantu kita untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita agar dapat dilaksanakan seperti itu. Tidak hanya Alfian Wardana, mengabdi untuk anak-anak Indonesia juga dilakukan Eliana Glory Halid atau yang biasa dipanggil Eli. Menjadi seorang penyintas kekerasan seksual tidak menyurutkan semangat seorang perempuan asal Manado, Sulawesi Utara ini untuk bangkit dari keterpurukan. Sebagai mitra muda UNICEF sejak April 2021, Eli selalu aktif menjadi fasilitator serta mengadvokasi isu perlindungan anak dan persamaan hak anak perempuan dan perempuan muda. Selain advokasi perlindungan anak, Eli juga aktif dalam organisasi yang fokus dengan isu lingkungan. Bersama dengan beberapa temannya, mereka sedang mengembangkan produk ekoenzim yang berperan mereduksi polutan. Serial komik Krisis Iklim bersama dengan UNICEF. Ada banyak hal dan benefits yang Eliana dapatkan tentunya ketika menjadi mitra muda. Kami berharap melalui komik ini boleh seluruh masyarakat boleh mendapatkan edukasi, another stage of sosialisasi ya Pak. Karena edukasi kita berusaha untuk meng-approach lebih dekat dengan masyarakat dengan berbasis lebih ke pendekatan yang lebih nyata gitu. Mitra UNICEF lainnya adalah Intan Nisaul Husna. Mahasiswi Visipol UGM Yogyakarta ini aktif melakukan kampanye dan mengedukasi para generasi muda agar berani menyuarakan pendapat mereka sebagai hak yang dilindungi. Ketertarikan Intan tentang isu anak sudah mulai terlihat sejak usia 15 tahun. Kala itu Intan mulai melakukan pendampingan anak-anak di daerah asalnya Tuban, Jawa Timur dengan cara mendongeng. Intan pelan-pelan juga mengenalkan dongeng. Nah dari dongeng itulah Intan memperkenalkan bahwa pendidikan itu penting loh bagi anak-anak. Rata-rata sih anak-anak SD, anak-anak SMP yang mulai Intan melakukan pendekatan. Nah di sana Intan juga mulai belajar bagaimana keluh kesah anak-anak Indonesia atau anak-anak sekitar tempat tinggal Intan sendiri. Jadi sejak usia 15 sampai 18 tahun Intan mulai fokus hanya di kotanya Intan sendiri. Nah di sana mulai banyak melihat, oh ternyata mereka terbatas nih, punya impian tinggi tapi terbatas karena kultur masyarakat, pendidikan usia anak. Kadang mereka punya keinginan sesuatu tapi mereka nggak bisa menyuarakan itu karena terbatas. Langkah yang dilakukan para mitra UNICEF ini menjadi bagian penting untuk menjadikan anak-anak sebagai prioritas utama. Publik bisa mendukungnya dengan menciptakan ruang ramah bagi anak sehingga terbentuk generasi muda yang sehat secara fisik dan mental. Bagaimanapun, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia dan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi, perubahan terjadi di berbagai sektor termasuk masa anak-anak. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian perubahan sosial pada anak dan juga bagaimana menjaga kesehatan mental anak di kala pandemi, pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada yang sudah hadir di studio, ada juga yang bergabung secara daring dengan kami. Dan pagi hari ini ada yang sudah bergabung di studio adalah spesialis kebijakan
Kebijakan Sosial UNICEF Indonesia, ada Angga Dwi Marta. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi Manilu. Sehat ya? Sehat. Kita semua harus sehat di tengah pandemi dan bahagia ya. Dan juga ada 2 mitra UNICEF Indonesia, diantaranya ada Eliana Gloria Halid dari Manado, Sulawesi Utara. Apa kabar Manado? Mbak Eli apa kabar? Pagi ini Sehat ya? Oke, dan selain itu juga ada Intan Nisaul Husna di Sleman, Yogyakarta. Mbak Intan apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Sehat ya di sana ya. Oke, pagi hari ini menarik perbincangan kita karena kita tahu bahwa kita ini bukan pewaris, anak-anak yang akan menjadi pewaris ya. Pewaris apa yang akan terjadi nanti ke depan tuh mereka yang akan punya tanggung jawab besarnya. Nah, menarik ini kalau ternyata ada hasil survei yang menunjukkan bahwa anak-anak ini punya masalah yang perlu didengar oleh orang dewasa. Apa sih itu Mas Angga, dan survei seperti apa yang dilakukan ini? Di mana saja? Baik, terima kasih banyak Manilu dan selamat pagi untuk semuanya. Jadi memang benar UNICEF bersama Gallup, salah satu lembaga firm survei terkemuka di dunia, baru-baru ini meluncurkan sebuah hasil survei yang bernama Changing Childhood Project. Jadi Changing Childhood Project ini adalah survei yang kami lakukan di 21 negara termasuk di Indonesia, yang mensurvei representatif partisipan sekitar 21.000 orang. Yang menarik Mbak Nilu adalah survei ini mencoba melihat perspektif dari anak muda berumur 15 sampai 24 tahun dan juga orang dewasa berumur 40 tahun ke atas. Jadi ini kita coba membandingkan dan menyandingkan hasil perspektif mereka terkait dengan childhood atau tumbuh kembang anak dan juga terkait dengan perspektif mereka yang berkaitan dengan anak muda dan masa depan seperti apa. Jadi salah satu negaranya di Indonesia. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang menarik, termasuk yang tadi Manilu sampaikan terkait partisipasi. Oke, apa saja nih Mas? Saya jadi penasaran nih hasil surveinya. Anak-anak ini ngomong apa nih gitu di survei itu? Yang menarik Manilu dan pemirsa yang ada di rumah, survei ini menunjukkan bahwa anak muda di dunia ini 50% lebih optimis terhadap masa depan. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, surveinya itu lebih tinggi ternyata. 80% anak muda Indonesia yang disurvei merasa masa depannya itu lebih optimis terhadap masa depan mereka sendiri. Hal positif untuk kita. Hal yang sangat positif. Baik itu 2 kelompok umur tadi ternyata juga merasa bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, dan keamanan fisik pun lebih baik jika dibandingkan saat orang tua mereka menjadi anak-anak. Namun Mbak Nilu, yang perlu kita ketahui juga bahwa di sini survei ini menunjukkan bahwa anak muda ini tidak naif. Mereka juga resah terhadap berbagai persoalan-persoalan yang baru saat ini. Misalnya banyak sekali anak muda yang mengatakan mereka resah terkait dengan perubahan iklim. Dan kemungkinannya terhadap masa depan mereka. Mereka juga resah terkait dengan diskriminasi, mereka juga lumayan resah terkait dengan rasa yang tadi Mak Nilu sampaikan bahwa mereka juga merasa lebih tertantang untuk sukses saat ini. Jadi berpengaruh juga terhadap mental health secara tidak langsung. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah survei ini juga membuktikan bahwa anak muda itu resah, namun mereka ini ingin terlibat lebih aktif dalam pembangunan. Di Indonesia sendiri, 4 dari 5 anak muda yang disurvei mengatakan bahwa mereka itu ingin dilibatkan lebih banyak lagi dalam pengambilan kebijakan. Ini menarik sekali menurut kami. Jadi mereka ingin terlibat lebih jauh sebenarnya. Jadi selama ini mereka merasa tidak banyak dilibatkan. Atau kurang terlibat. Dan mereka juga merasa mungkin selama ini wadah untuk pelibatan mereka masih sangat terbatas. Nah, apa-apa saja yang kemudian mereka merasa perlu terlibat tuh dalam hal apa? Ya. Tadi seperti yang disampaikan ada 3 isu utama yang sangat mengemuka. Yang pertama adalah perubahan iklim. Jadi ada 3 dari 5 anak muda di Indonesia merasa bahwa pengambil keputusan memiliki mungkin untuk lebih mengambil kebijakan yang lebih dalam perubahan iklim. Mereka merasa bahwa apa-apa saja yang sudah dilakukan itu masih agak kurang dan masih harus ditingkatkan lagi. Terkait dengan mental health juga penting, bahwa mereka merasa bahwa saat ini gampang depresi. Mungkin juga karena survei ini kami lakukan pada awal-awal tahun ini, Manilu, pada saat pandemi sedang marak-maraknya ya. Jadi sedikit banyak hasil survei ini juga mereka mengemukakan apa yang mereka alami selama pandemi COVID-19. Mereka depresi?
mereka depresi. Jadi ada 1 dari 5 anak muda di Indonesia itu merasa mereka gampang cemas saat ini. Oke. Saat mungkin terkait banyak hal ya, mungkin terkait COVID, terkait perubahan iklim dan lain-lain. Oke, dan mereka usia yang disurvei ini rentang usianya ada berapa nih? Jadi kami mensurvei 2 kelompok umur, ada kelompok umur yang berumur 15 sampai 24 tahun dan juga ada kelompok umur 40 tahun ke atas. Ini juga menarik karena selama ini kan kita suka dengar nih Mbak Niluh, mungkin orang tua dan anak muda pendapatnya berbeda terkait dengan beberapa hal. Di sini kami ingin melihat nih secara lebih detail, berbeda nggak sih gitu? Kalau kita sandingkan antar generasi ini gimana hasilnya? Oke, Gitu. saya jadi penasaran apa ya yang membuat mereka apa yang memicu atau men-trigger mereka sampai mereka menyebut punya masalah mental, yaitu ada rasa depresi. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya ingin menyapa dulu nih, ada Mbak Eli dan juga Mbak Intan ya. Mbak Eli, saya ingin ke Mbak Eli dulu nih. Mbak Eli, kalau dari Anda sendiri melihat utamanya di tempat Anda di Manado, bagaimana Mbak Eli kondisi anak-anak di sana? Kondisi sekarang anak-anak di Sulawesi Utara, khususnya tempat saya tinggal di Kota Manado, which is ibu kota dan inilah daerah urban, ada begitu banyak kompleksitas masalah yang terjadi tentu saja di Kota Manado ini. Anak-anak sini cenderung lebih merasakan stres, mungkin karena ada banyak faktor, termasuk karena kita ada di daerah urban, daerah penerima informasi lebih cepat, penerima perubahan yang lebih cepat. Jadi anak-anak di sini cenderung merasa lebih cemas, lebih cepat. Anak juga cenderung bisa menerima informasi dengan baik dan mampu mengembangkan diri dengan akses yang lebih mudah tentu saja, Mbak. Oke. Jadi kalau Mbak Eli sendiri keterlibatannya seperti apa nih Mbak Eli dalam kan ini sebagai mitra muda dari UNICEF ya, keterlibatannya seperti apa Mbak Eli? Keterlibatan Eliana saat menjadi mitra muda UNICEF, terima kasih tentu saja di UNICEF memberikan begitu banyak kesempatan dan peluang. Kemarin seperti yang sudah disiarkan tadi di headline, Eliana sempat mengikuti pengembangan seri komik krisis iklim. Di situ kita membahas apa yang terjadi saat anak-anak sebelum terjadi krisis atau perubahan iklim, saat terjadi krisis, dan apa yang bisa kita lakukan dalam tindakan rehabilitasi sesudah terjadi krisis. Di mana itu sedang dikembangkan ekoenzim yang sudah dibilang tadi. Ekoenzim sendiri ini kita kembangkan untuk dengan tujuan yang paling utama adalah mereduksi sampah organik yang ada di open dumping atau ada di TPA. Sementara kita semua tahu TPA tempat produksi gas metan dan segala macam gas berbahaya lainnya yang paling tinggi gitu, yang terbuka di udara terbuka itu, yang ada di udara terbuka. Kita mengembangkan ekoenzim ini dengan tujuan kita sudah melakukan 4 kali penyemprotan di TPA yang ada di Kota Manado, dan hasilnya sangat-sangat baik, mereduksi polutan sehingga kita posisi gas metan yang ada di sana berada di ambang batas ppm, bahkan sudah pernah capai di bawah ambang batas. Baik, menarik sekali sebenarnya. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan sebenarnya yang dilakukan ya. Saya ingin ke Mbak Intan dulu. Kalau Mbak Intan, bagaimana Mbak di Yogyakarta? Apa yang dilakukan selama ini? Kalau saya di Yogyakarta, saya fokusnya di isu pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan anak, Mbak, khususnya seperti itu. Nah, kalau isu-isu yang di Yogyakarta sendiri sama halnya mungkin ya kondisi yang anak-anak yang ada di Manado seperti di Yogyakarta itu juga sama, karena kita sama-sama kota yang menerima informasi juga cepat gitu. Dan rata-rata anak-anak itu kalau menerima informasi, mereka menerima, tapi juga ada kalanya mereka juga langsung self diagnosis atau mereka juga langsung memikirkan itu, yang sehingga kayak manakala ada yang sampai overthinking juga, katanya informasi seperti ini bagaimana Mbak, dia selalu meng-cross check, selalu bertanya-tanya, dan tingkat keingintahuan itu tinggi. Tapi selain keingintahuannya tinggi, kadang-kadang anak-anak juga diimbangi dengan rasa-rasa mereka yang self diagnosis, langsung mengejudge dirinya sendiri atau menyalahkan dirinya, misal dia tidak sesuai kriteria anak-anak pada umumnya yang dia tonton di media-media begitu, Mbak. Baik. Jadi masalah
keterbukaan informasi atau kemudahan mereka mengakses informasi ternyata hasilnya tidak selalu positif ya, malah bisa juga memberikan dampak negatif loh Mas Angga, gimana nih? Ya, betul sekali Mbak, sebenarnya bisa memberikan dampak negatif. Di survei ini juga sebenarnya dengan banyaknya informasi yang didapatkan oleh generasi muda, satu hal yang ingin kami highlight adalah anak-anak muda ini juga merasa mereka itu lebih ingin terlibat dalam pembangunan, Mbak. Kalau kita kembalikan ke dampak positifnya, mereka merasa bahwa mereka itu adalah aktor pembangunan yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di sini tadi yang saya sampaikan, 4 dari 5 anak muda, which is itu angkanya sangat besar, itu mengemukakan bahwa mereka ingin terlibat lebih aktif lagi. Jadi sebenarnya informasi memang ada dua mata pisau ya, dua sisi. Jadi satu hal memang juga bisa menambah tadi kecemasan, misalnya melihat banyak sekali berita-berita terkait COVID atau misalnya berita-berita terkait hal-hal lain, perubahan iklim tadi yang disampaikan oleh teman-teman mitra muda. Namun juga mereka merasa bahwa mereka ingin terlibat aktif juga dalam pembangunan dan mereka ingin terus dilibatkan bukan hanya sebagai objek begitu ya, tapi sebagai mitra yang setara dalam pembangunan. Oke, tapi apa yang membuat kan mereka merasa tidak didengar begitu, dan survei Anda kan tidak hanya kepada para anak-anak dan pemuda tapi juga ada tadi rentan dewasa juga ada. Adakah juga pertanyaan serupa, kenapa suara anak tidak menjadi perhatian atau justru mereka sebenarnya diperhatikan juga gitu, hanya saja tidak gaungnya tidak besar? Jadi sebenarnya survei ini juga menariknya Mbak, tadi kan kita memang ada 2 kelompok umur. Kelompok orang dewasa juga merasa anak muda itu harus lebih didengar. Jadi 69% dari... Ini positif nih kalau gini. Positif sekali ya. 69% dari responden di Indonesia merasa bahwa anak-anak muda ini harus didengar juga. Mungkin permasalahan saat ini adalah pemerataan partisipasi yang masih kurang. Misalnya tadi teman-teman di urban ya, di perkotaan mungkin mereka mudah gitu menemukan teman-teman lainnya yang memiliki hobi yang sama, memiliki passion yang sama. Mungkin teman-teman di daerah mengalami sedikit tantangan dalam mendapatkan hal serupa. Ya. Oke, baik. Kita bahas lebih jauh deh nanti soal kesehatan mental, karena ini kan sangat berbahaya ketika kemudian anak-anak sudah mengalami kesehatan mental, apapun triggernya, apapun yang memicu itu. Nanti kita akan kupas lebih jauh soal ini usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.